Bisa bekerja dari rumah, apalagi di perusahaan global, dulu rasanya seperti mimpi. Sekarang ini bisa jadi kenyataan, tapi nggak semua orang siap. Yuk, cari tahu bekal penting apa yang kamu butuhkan agar bisa bersaing dan bersinar secara remote. ChatGPT yang dirilis di akhir tahun 2022 telah mengubah peta bursa kerja dunia. Perusahaan kini makin terbuka merekrut tenaga kerja global. Keterampilan bekerja dengan menggunakan AI bukan lagi bonus, tetapi telah menjadi standar baru. Persaingan bukan cuma di dalam negeri saja, tetapi antar negara. Kalau sahabat partner AI belum siap, maka akan tertinggal. Tapi, kalau kamu tahu cara memanfaatkan AI, peluangmu justru makin besar. Jadi, bagaimana sih sebenarnya peta kerja di era baru ini? Sekarang ini, kita hidup di era profesional serba bisa. Mau ngedesain? Bisa belajar online. Mau buat coding? Banyak tools yang bantu. Nggak bisa bahasa Inggris? Sudah ada AI Translator. Artinya, perusahaan nggak harus rekrut orang dari satu kota atau dari satu negara. Mereka bisa cari yang paling siap dan cepat belajar dari manapun. Lalu, bagaimana dengan kita di Indonesia? Apa peluang kita di era serba bisa ini? Peluang kita sebagai profesional dari Indonesia. Sahabat, jangan salah, kita punya peluang besar banget. Banyak perusahaan global cari pekerja Asia yang adaptif. Gaji tetap dolar, tapi kerja dari rumah. Kita bisa kerja remote sambil tetap dekat keluarga. Yang penting punya skill, mindset, dan tools yang tepat. Lalu apa saja sih bekal penting agar kita bisa ikut bersaing? Kalau kamu ingin dilirik perusahaan global dan kerja secara remote, kamu perlu 4 bekal utama. 1. Mindset digital, siap belajar dan adaptif. Kerja remote mengharuskan kamu mandiri, fleksibel, dan terus berkembang. Perusahaan global suka profesional yang nggak nunggu disuruh, tapi bisa ambil inisiatif. Cepat belajar tools atau sistem baru. Nggak baper waktu ada perubahan, tapi justru semangat adaptasi. Sahabat, sebaiknya mulai biasakan dari sekarang belajar 30 menit sehari lewat video atau artikel. Apa saja yang kamu suka? Kebiasaan seperti itu sudah menjadi budaya profesional global. Kemudian, hal kedua, skill global. Keahlian yang dicari perusahaan global, pilih gabungan skill digital yang bisa dijual secara global. Seperti misalnya, kalau kamu kuat di copywriting, maka harus mengerti juga tentang content marketing, paham secara umum desain grafis, SEO atau SEO, Google Ads, email marketing, dan lain-lain. Jadi, sekarang ini tidak bisa lagi mengandalkan hanya satu skill saja. Kita bisa lihat trennya di LinkedIn atau Indeed.com. Hampir sedikit sekali perusahaan yang mencari seorang copywriter saja. Itu contoh ya. Jadi, kalaupun mereka mengiklankan job copywriting, tapi kalau kita baca requirement-nya, pasti ada embel-embel seperti tahu juga cara mengoperasikan Canva, tahu email marketing, bisa nulis konten untuk medsos dan lain-lain. Sehingga itu semua mengharuskan kita menjadi seperti pada poin 3, yaitu seorang AI orchestrator. Pakai AI dengan strategi. AI orchestrator atau orkestrator AI bukan cuma orang yang bisa pakai banyak tools AI. Percuma. Tapi orang yang bisa menyusun strategi, membangun sistem kerja, dan menciptakan nilai tambah dari AI. Nah, jika kamu punya itu semua, tapi cuma disimpan dalam hati, dan nggak ada yang tahu, itu nggak ada gunanya. Sekarang ini, semua harus diberitahu, dipublikasikan, dijadikan public. Jadi, kamu harus lakukan poin nomor 4, yaitu portofolio digital atau digital portfolio. Tunjukkan kepada publik, bukan sekedar cerita di cover letter atau resume aja. Ijazah itu bagus, tapi portfolio nyata jauh lebih dilihat.
Kalau belum punya pengalaman gimana dong? Bikinlah sendiri. Jika kamu seorang desainer misalnya ya, maka bikinlah proyek fiktif gitu ya, nggak apa-apa, hanya untuk menunjukkan aja kreativitas kita gitu loh. Jika kamu seorang penulis, buatlah tulisan di blog dari topik yang kamu kuasai dan sukai ya. Kumpulkan semua project kamu di satu link Google Drive yang bisa kamu kirim ke calon klien atau HR. Sahabat, itu bukan soal punya semua dalam semalam, tapi mulai dulu sedikit demi sedikit, pelan-pelan, bangun pelan-pelan ya. Yang penting kamu mau melangkah dan konsisten mengupgrade diri. Nah, sekarang kita masuk ke bekal yang paling penting, yaitu cara lolos seleksi HR berbasis AI. Setelah kamu punya skill, mindset, dan portfolio, jangan lupa satu hal penting. Kamu harus bisa melewati seleksi awal yang sekarang makin banyak dijalankan oleh sistem AI. Perusahaan global, terutama yang menerima ribuan pelamar, menggunakan tools seperti Applicant Tracking System atau ATS atau bahkan AI HR bots untuk screening otomatis. Jadi, kalau kamu tidak tahu caranya, CV dan profilmu bisa langsung di-skip, bahkan sebelum dibaca oleh staf HR. Berikut adalah 4 strategi supaya kamu lolos seleksi HR berbasiskan AI. 1. Gunakan kata kunci atau keywords yang relevan. AI menyeleksi CV berdasarkan kata kunci tertentu. Jadi, bacalah dengan teliti deskripsi pekerjaan yang diiklankan oleh perusahaan itu. Gunakan kata yang sama dalam CV-mu. Jadi misalnya, kalau lowongan menulis begini, butuh social media management. Jangan kita nulis mengelola akun medsos. Maksudnya kita terjemahkan, nggak usah. Pakai aja istilah yang dia pakai, ya. Gunakan frase global ya seperti project coordination, email marketing, client handling, data entry, time management. Contoh ya. Nah, strategi yang kedua, buat CV yang simple, bukan desain yang ribet ya. AI itu nggak suka desain terlalu kreatif sehingga bernuansa fancy dengan banyak gambar, kolom, atau grafik yang aneh. Jadi gunakan format CV yang standar aja, teksnya biasa, satu kolom, urut dari atas ke bawah, simpan dalam format PDF. Hindari tabel dan icon. AI nggak bisa baca ya, karena nggak bisa baca itu. Nah, strategi yang ketiga adalah optimalkan profil LinkedIn dan platform global lainnya. Beberapa AI HR tools langsung cross-check dengan LinkedIn misalnya ya. Jadi samakan data di LinkedIn dalam CV-mu, jabatan, pengalaman, tahun, dan lain-lain. Aktifkan mode open to work untuk remote jobs. Buat headline profesional di LinkedIn misalnya ya, contoh remote copywriter, SEO content specialist, AI savvy, creative, dan lain-lain. Dan kalau kamu punya profil di Upwork, Fiverr, atau Toptal, pastikan juga dioptimasi dengan deskripsi yang kuat dan portfolio aktif. Strategi terakhir, strategi 4, buat cover letter ditulis untuk manusia tapi lolos AI. Beberapa sistem AI itu menilai sentimen dan struktur surat pengantar. Jadi gunakan struktur ini. Pembuka, keahlian, alasan melamar, lalu penutup. Nggak usah berpanjang-panjang. Gunakan bahasa sopan, jelas, dan profesional. Sertakan metrik atau hasil nyata, misalnya, saya berhasil meningkatkan engagement Instagram klien sebesar 65% dalam 3 bulan. Gunakan AI seperti ChatGPT untuk membantu menulisnya, tetapi tetap kamu edit sendiri agar terdengar seperti dirimu sendiri. Ingatlah, lolos kerja remote bukan cuma soal skill, tapi juga soal strategi tampil di depan sistem AI dan HR global. Kalau kamu tahu bahasa mereka, kamu akan jauh lebih menonjol. Yuk kita rekap semua strategi penting yang bisa kamu mulai dari hari ini. Jadi, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kerja remote di perusahaan global kini makin terbuka. Perusahaan mencari talenta multi-skill, bukan spesialis tunggal.
Optimalkan resume dan LinkedIn dengan kata kunci yang tepat. Jadilah orkestrator AI, bukan sekedar pengguna AI. Mulai siapkan dirimu dari sekarang untuk peluang besar ini. Sahabat, bekerja untuk perusahaan global secara remote bukan cuma soal skill, tapi soal keberanian untuk belajar dan berkembang. Dunia sedang berubah, tinggal kamu mau ikut berubah atau tertinggal. Kalau kamu siap melangkah, channel ini akan bantu kamu dari mindset, skill, sampai strategi kerja bareng AI. Yuk mulai bekali dirimu dari sekarang, terus belajar, terus eksplorasi.